untuk kembali lagi memberikan konteks tahun 2024 di mana APBN 2024 bekerja. Kami ingin memberikan sedikit flashback kembali. Tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kondisi pengelolaan utang per 2024 saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR Jakarta pada Selasa 15 Juli 2025. Agenda rapat mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi DPR RI atas rancangan Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2024. Sri Mulyani menyebut kondisi utang pada masa transisi pemerintahan masih dalam batas aman. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengelola utang secara hati-hati sesuai ketentuan ambang batas yang diberikan oleh undang-undang. Baik melalui pembangunan Simbara Sistem Informasi, fokus awal di batu bara tapi kemudian mineral, juga PNBP dari kementerian lembaga yang juga makin penting. Pandangan fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKS terkait mandatory spending dapat disampaikan bahwa pemerintah melaksanakan mandatory spending sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas. Jangan sampai mandatori dianggap sebagai sesuatu yang harus kemudian dihabiskan hanya sekedar karena mandatori. Berbagai upaya tata kelola kita tingkatkan di dalam penggunaan anggaran pendidikan, termasuk terwujudnya dana abadi pendidikan yang sekarang telah mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Kami juga terus berkomitmen meningkatkan upaya kualitas pendidikan, penelitian, riset dasar dan kebudayaan, serta berbagai cabang pendidikan yang begitu beragam. Pemerintah menghargai perhatian fraksi PKB dan PKS mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai 488,4 triliun rupiah. Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola secara prudent dan terukur. Berbagai indikator mengenai kesehatan utang kami terus akan waspadai. Risiko suku bunga utang, risiko nilai tukar, dan risiko pembiayaan ulang atau refinancing terus kami monitor dan tetap berada pada batas aman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Meskipun demikian, pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Dan ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter, OJK, dan industri keuangan. Mengenai pandangan PKB agar pemerintah membuat skema subsidi yang tepat, dapat disampaikan bahwa kebijakan subsidi terus disempurnakan dari pemerintahan ke pemerintahan. Saat ini kami terus memperbaiki melalui Badan Pusat Statistik dan Bappenas dengan pengembangan data terpadu. Kami juga memperbaiki selain akurasi data penerima program perlindungan sosial,
juga tata kelola bantuan sosial untuk bisa efektif menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Pemerintah berterima kasih kepada fraksi PKS yang menyampaikan capaian dana desa 2024. Kami terus meningkatkan kinerja penyaluran dana desa langsung ke desa melalui account yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa tersalur sesuai tepat waktu dan kebutuhan. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS terhadap kinerja APBN 2024, termasuk apresiasi bahwa capaian defisit anggaran terkendali dan keseimbangan primer yang lebih kecil dari target APBN. Pemerintah sependapat dengan fraksi PAN, Demokrat, dan PKS bahwa pengelolaan fiskal tidak boleh semata-mata hanya berfokus pada defisit, karena APBN adalah instrumen untuk menjaga ekonomi bersifat shock absorber dan counter cyclical. Besar kecilnya defisit adalah sesuai kebutuhan untuk menjaga ekonomi bersama, terutama agar kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan. Pandangan fraksi PKB Nasdem terkait pembiayaan dalam negeri disampaikan bahwa pengelolaan surat berharga negara atau SBN terus kami kelola secara hati-hati. Ini merupakan strategi pembiayaan APBN. Kami ingin mengajak DPR untuk melihat instrumen surat berharga negara tidak semata-mata sebagai beban dari APBN dan negara. Namun mari kita lihat dari sisi demand atau pemintanya. Lembaga-lembaga baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang surat berharga negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman. Sehingga kami akan terus melakukan edukasi mengenai peranan SBN yang tidak melulu hanya dilihat sebagai utang pemerintah, namun merupakan alat investasi yang bernilai dan dipercaya oleh pemegangnya, baik masyarakat kecil, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga lembaga-lembaga pensiun dan lembaga pemegang dana jangka panjang.